Film pun dimulai, yang kita diperlihatkan dengan salah satu pegawai bernama Rahel, yang saat ini dirinya dalam kondisi buruk, dengan munculnya bercak luka yang muncul di tangannya, yang kita masih belum tahu pasti penyebab dari semuanya ini. Karena memang kondisinya tak baik-baik saja, ibunya pun menelponnya untuk segera pulang, tetapi Rahel mengaku jika dirinya baik-baik saja. Tempat Rahel bekerja yakni di sebuah perusahaan bernama Symbio, yang berfokus memproduksi teh herbal yang bernama kombucha, yang berasal dari bakteri SCOBY. Seolah-olah dirinya tak memiliki harapan untuk hidup lagi, maka ia pun bermaksud bundir dengan meminum cairan pemutih pakaian. Direktur perusahaan bernama Kelsey, langsung mengajaknya untuk menuju ke kantornya, yang dirinya bermaksud akan mempromosikan jabatannya itu yang lebih tinggi. Sekilas, Rahel memandang terus lukisan itu di ruangannya. Have a seat. Lalu menyatakan dirinya mundur dari pekerjaan ini, dan sambil meminum cairan pemutih yang sudah dirinya siapkan. No, no, no! 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 Dan scene pun berpindah pada sebuah bar, yang dimana seorang pria bernama Luke, unjuk diri dengan menyanyikan lagu akuistik pada semua pengunjung dengan merdu. Not special me. Performnya itu tentu mendapatkan pujian dari pacarnya yang bernama Alice. Kebetulan Luke bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Andy, yang dimana mereka berdua pada saat SMA, pernah satu band nyanyi dengannya, dan saat ini Andy mengaku sudah sukses bekerja di perusahaan Symbio. Kebetulan Luke saat ini hanya bekerja sebagai penyanyi kafe panggilan, maka Andy pun menawarinya untuk bekerja di perusahaan itu bersamanya, tanpa syarat pengalaman, dengan gaji yang menggiurkan. Luke pun benar-benar mempertimbangkan penawaran itu, namun Alice justru mendukungnya, mengingat ini mungkin kesempatan bagus bagi Luke untuk bisa berkarir ke jenjang lebih tinggi lagi. Bagaimanapun juga, menjadi penyanyi terkenal itu sebuah impian dari diri Luke yang tak bisa ia tinggalkan. Tetapi Alice justru memarahinya, karena profesinya sekarang sama sekali tak menjanjikan. Bahkan gajinya itu sendiri hanya cukup buat bayar kontrakan ini dan makan sebulan, sehingga Luke selama ini tak pernah bisa memenuhi kebutuhannya diri sendiri. I think I need a break from you. Come on, let's You should go back to your place. L. Sejauh ini, Luke memang mencoba terus melamar pada sebuah label musik perusahaan, tetapi hingga saat ini dirinya masih belum mendapatkan panggilan, yang membuat dirinya pun mulai putus asa. Karena tidak ada pilihan lain lagi, akhirnya Luke pun memutuskan menerima tawaran Andy untuk bekerja di Symbio, dan singkat cerita, akhirnya Luke pun resmi menjadi karyawan di sana. Kelsey pun menyambut kedatangannya dengan hangat, lalu ia pun mengajak ke ruangannya, yang dimana dirinya serasa seperti dihipnotis yang sama seperti Rahel, ketika melihat lukisan itu di sana. Sit. Di sini Kelsey bisa langsung mempekerjakan Luke, karena memang dia masuk kemari berdasarkan rekomendasi dari Andy, salah satu karyawan marketing andalannya. Kemudian Kelsey mulai menjelaskan seluruh tentang perusahaan ini, dan memfokuskan produksi yang berupa teh kombucha, yang merupakan teh herbal satu-satunya yang dipercaya masyarakat, karena ampuh dalam meningkatkan stamina tubuh. Luke yang tak terlalu paham persoalan obat kesehatan, menurutnya sangat menarik dengan apa yang perusahaan ini jalankan, sehingga dirinya antusias ingin menekuni pekerjaan ini lebih lanjut. Lalu Kelsey pun menunjukkan tempat duduknya, yang tak lain merupakan bekas milik Rahel. Assignment, Andy. Bertepatan dengan itu, ibunya Rahel yang bernama Tammy, datang ke kantor ini, yang dimana dirinya mengutuk keras perusahaan ini, yang telah membuat Rahel harus matohi secara bundir. Ia pun memperingati Luke untuk segera pergi dari sini, jika tak mau nasibnya seperti putrinya. Get out while you still can. On this pitch deck. Touch me! Di rumahnya, Luke pun menelpon Alice yang saat ini tengah sedang sibuk dengan pekerjaan di laboratoriumnya, untuk menginformasikan tentang dirinya yang saat ini sudah bekerja di perusahaan Symbio. Alice tentu sangat senang mendengarnya, mengingat Luke kini sudah berhasil keluar dari zona nyamannya sebagai penyanyi, sehingga Luke bermaksud untuk merayakan momen ini dengan mengajaknya makan malam bersamanya di lain waktu. Di perjalanan berangkat kerjanya, Luke bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Gaby, yang saat ini masih menekuni profesinya sebagai penyanyi jalanan, dan dia pun salut dengan Luke dengan pekerjaan barunya itu,
berharap Luke bisa sukses atas profesinya tersebut. We play together soon. Yeah, me too. Thanks. Terkadang Luke sendiri menyadari bahwa menjadi penyanyi yang tak dikenal banyak orang itu sulit, seperti Gaby yang kini harus berakhir di jalanan, dan sempat diusir oleh petugas di sana. Kelsey sendiri yang melihatnya, meminta Luke untuk melupakan tentang musiknya itu, dan tetap fokus dengan profesinya saat ini. Namun Luke sendiri meminta untuk memberikannya waktu beradaptasi di sini, mengingat dirinya sebenarnya masih belum sepenuhnya paham dengan apa yang mereka fokuskan di sini. Bahkan ia masih ragu-ragu mencoba teh kombucha buatan mereka. Kelsey yang mendengarnya pun cukup kesal, seolah-olah Luke masih belum yakin dengan profesinya ini. Dan Andy yang melihatnya pun meminta Luke untuk tak berpikiran buruk dengan perusahaan ini. Apalagi mereka masih baik hati menerima keberadaan Luke bekerja di sini. You made the right choice. Oh, hey. Kelsey pun melihat Luke yang tampaknya mulai tertarik menikmati teh tersebut, dan memberikan keyakinan padanya, bahwa Luke perlahan-lahan pasti akan menikmati dan bahagia dengan pekerjaannya ini. Are you okay? Yes. Meskipun terdapat sedikit keanehan pada Kelsey, Luke tetap mencoba berpikir positif, bahwa bekerja di sini tak seburuk apa yang dirinya kira. Bahkan ia pun kini mulai menikmati tehnya tersebut di saat lagi bekerja hingga larut malam. Di saat akan pulang, Luke menyempatkan diri melihat sebuah bahan fermentasi teh kombucha yakni SCOBY, dan dirinya pun mengatakan, bahwa ia kini mulai menyukai dengan pekerjaannya ini. Karena mungkin Luke belum terbiasa dengan mengonsumsi teh tersebut, ia pun seketika itu langsung mulai merasakan ingin buang air besar. Kemudian Andy pun memanggilnya, bahwa Kelsey akan memberikan kejutan bagus untuknya. Karena Luke kini telah memberikan performa yang bagus pada pekerjaannya ini, maka Kelsey bersama jajaran karyawan lainnya, memutuskan untuk memberikan kontrak kerjanya secara tetap senilai $500.000, dan mempersilahkannya untuk memukul gong sebagai kesepakatannya ini. That symbiote. God serves you. Luke pun memberikan kabar keberhasilan dirinya di perusahaan Symbio pada Alice, bahwa memang awalnya dirinya tak yakin dengan apa yang ada di perusahaan ini. Namun setelah dirinya menikmati teh kombucha itu yang bisa menambahkan stamina, ternyata membuat apa yang di dalam dirinya pun mulai berubah menjadi baik. Bahkan Kelsey menerima hasil karya artikelnya itu sebagai yang paling terbaik di perusahaannya. Alice pun sedikit mulai curiga dengan perusahaan itu, yang dengan mudah bisa memberikan penghargaan baik dan kontrak mahal pada Luke, yang padahal Luke belum seminggu bekerja di sana, dan menyarankan Luke untuk tetap berwaspada dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Untuk itulah, Alice pun bermaksud mencari tahu lebih tentang perusahaan tersebut di internet, salah satunya artikel yang ditulis oleh Tammy, dan lagi hangat diperbincangkan tentang penyebab dari kematian Rahel yang bundir, yang dikabarkan ada keterkaitan dengan perusahaan itu, dengan memaksa para karyawannya untuk meminum teh kombucha, yang tentu akan memberikan pengaruh buruk bagi pengonsumsinya, namun belum diketahui secara pasti efek yang akan terjadi. Oleh karena itu, Tammy selaku ibu dari Rahel yang menjadi korbannya pun meminta siapapun jangan pernah bekerja di Symbio. Scene beralih pada Luke yang sehabis rapat bersama Kelsey dan lainnya, dan di saat waktu senggangnya, Luke bertanya pada Andy tentang efek samping dengan meminum teh kombucha tersebut. Andy dengan santai menjawab, bahwa teh ini sama sekali tak memiliki reaksi buruk pada siapapun. Bahkan dirinya sendiri semenjak rajin meminum teh ini, kini dirinya jarang terkena penyakit apapun lagi. Namun tidak dengan Luke, yang semenjak dirinya mengonsumsi teh itu, membuat dirinya pun kini mulai merasakan sedikit mules di perutnya, dan terkadang mulai timbul rasa gelisah pada dirinya, seolah-olah ini bagian dari kewajiban dirinya untuk terus mengonsumsi teh tersebut, yang justru itu benar-benar membuatnya cukup tenang. Beralih pada Alice, yang dirinya saat ini memutuskan untuk saling bertemu dengan Tammy, menanyakan semua perihal tentang musibah yang dialami putrinya itu. Tammy pun mulai menceritakan, bahwa awalnya pada saat itu Rahel sangat nyaman bekerja di sana, bahkan menyarankan dirinya untuk meminum teh kombucha itu. Namun beberapa hari pun mulai terlihat gejalanya, bahwa Rahel mulai menunjukkan perilaku yang aneh, yang entah apa yang membuatnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Polisi sendiri justru menganggapnya hanya sekedar bundir karena stres pekerjaan, dan bahkan dirinya sendiri yakin, bahwa bos perusahaan itu sendiri yakni Kelsey penyebab kematiannya,
dan telah menyembunyikan sesuatu mengerikan pada para karyawannya, yang membuat mereka pun tampaknya telah mengalami pencucian otak darinya. Penjelasan mengerikan itu pun membuat Alice pun mulai panik pada nasib Luke di sana. Dan benar saja, semenjak Luke sering mengonsumsi kombucha, membuat dirinya pun mulai fokus dengan pekerjaannya ini, bahkan dia sendiri mematikan notifikasi pesan peringatan dari Alice, hanya demi dirinya bisa menghabiskan waktunya dengan pekerjaannya, sehingga Kelsey makin bangga dengan kinerja itu yang benar-benar memuaskan. Untuk itu, dirinya pun berencana mengajaknya minum bir bersama di sebuah bar, bermaksud dirinya ingin mencari tahu lebih tentang kehidupannya, dan Luke pun dengan senang hati menyetujuinya. Pada saat itu, Luke pun mendapatkan panggilan dari Alice untuk bertemu dengannya nanti malam di sebuah bar, dan akan memberikan kabar buruk tentang perusahaan tersebut. Karena tak ingin membuat Alice curiga, Luke pun menyetujuinya. Singkat cerita, Luke dan Kelsey pun berkumpul di bar, yang di sini Kelsey pun menunjukkan ketertarikannya pada Luke. Bersamaan dengan itu, Alice juga tiba di sana, namun langsung pergi ketika melihat Luke sedang asyik berduaan dengan wanita lain. Luke yang melihatnya pun langsung mengejarnya, lalu ia pun menjelaskan, jika itu hanya Kelsey bos perusahaannya, yang dirinya memang sedang membahas tentang pekerjaannya di sini. Langsung saja tak ingin membuang-buang waktu, Alice langsung memberitahukan sisi buruk dari perusahaan ini yang sangat berbahaya, sekaligus memberitahukan tentang misteri Rahel yang matoi di tempat kerjanya itu. Tetapi Luke menjelaskannya, bahwa perusahaan Simbio tidak seburuk apa yang Alice kira, karena mereka semua yang ada di sana baik-baik saja, bahkan tak ada satupun yang mengeluhkan dengan apa yang ada di sana. Luke pun menunjukkan teh kombucha yang dirinya minum, namun seketika itu, Luke pun merasakan hal aneh pada dirinya. How they lure people in that. Your eye. Talking to you just like. Luke yang panik pun langsung menyuruh Alice pulang, dan ia pun langsung pergi kembali pada Kelsey. Di sisi lain, Alice yang memang seorang peneliti, ia pun langsung mencoba melakukan penelitian pada teh kombucha yang telah dirinya ambil dari Luke. Di sini dirinya mencoba membandingkan sampel antara teh kombucha biasa dengan kombucha dari Simbio, dan ditemukanlah perbedaan mencolok, yang ternyata terdapat darah di kandungan kombucha Simbio. Langsung saja, Alice menghubungi Luke, tetapi yang mengangkatnya justru Kelsey, bahwa saat ini Luke tak ingin diganggu dengan hubungannya ini. Mereka berdua saat ini berada di rumah Kelsey, yang tentunya dia akan melakukan hal lebih jauh pada Luke, bahwa dirinya kini mencintainya, sehingga ia pun mengajaknya bercocok tanam bersamanya, dan Kelsey ingin Luke segera menembakkan saus mayonesnya itu pada serabi lempit miliknya. Ketika Luke bangun tidur, terdengar suara rintihan kesakitan yang berasal dari Kelsey, dan ketika didekati, terlihat Kelsey yang sedang berusaha mengeluarkan sesuatu dari perutnya, yang tak lain itu janin hasil produksinya semalam. Mother will be so happy. Luke finally woke up. Seolah-olah kejadian itu nyata, Luke pun menanyakan tentang bayinya tersebut. Namun Kelsey mengaku sama sekali tak paham dengan apa yang Luke bicarakan. Luke justru tak mempercayainya, dan ia pun langsung menghampiri bathtub tempat Kelsey melahirkan, tetapi tak ada satupun di sana. Kelsey pun menenangkannya, bahwa mungkin Luke hanya sedang berhalusinasi karena efek kecapean dari bekerjanya. Pada saat di kantornya, muncul bercak yang ada di tangan Luke, Hey, stranger. dan bertepatan Kelsey yang langsung muncul di sampingnya, jika dirinya telah mempromosikan jabatannya ke lebih tinggi pada kantor pusat, sehingga Kelsey meminta Luke untuk mempersiapkan presentasinya, sebelum direktur dari kantor pusat tiba. Lagi-lagi Luke serasa sedang terhipnotis pada lukisan itu di ruangan Kelsey, ketika dirinya sedang rapat. What do you think? Lalu ia dengan panik langsung menuju ke toilet. Luke pun mengatakan pada Kelsey, jika dirinya saat ini sedang tak enak badan, sehingga Kelsey pun mempersilahkannya pulang beristirahat. Namun seketika saat berada di luar, ia pun tiba-tiba langsung mual darah yang disertai cacing, dan Gabby yang kebetulan melihatnya pun langsung membantunya. Lalu Gabby mengantarkannya masuk ke dalam taksi, dan mendoakan semoga Luke baik-baik saja. Rasa sakit di perutnya itu terus tak tertahankan, Hey, what's going on back there? dan supir taksi pun memintanya untuk menahan rasa mualnya itu, atau Luke harus membayar denda atas mengotori mobilnya.
Karena kebetulan ia berhenti di komplek rumah Alice, ia pun langsung mampir ke rumahnya sejenak. Alice pun menyambutnya dengan dingin, dan mengira Luke telah berpacaran dengan bosnya itu. Girlfriend or whatever, show up here. Need to fuck off. Lalu Luke langsung menunjukkan luka anehnya itu di tangannya, dan meminta Alice untuk membantunya. Yeah, here, come on. Luke pun membenarkan apa yang dikhawatirkan oleh Alice, jika mungkin teh kombucha itu penyebab dari semua masalah ini terjadi. Untuk itu, Alice pun menyuruhnya untuk beristirahat terlebih dahulu, sementara dirinya akan membuatkan larutan obat untuk menjaga dehidrasinya. Di dalam tidurnya, Luke kembali bermimpi tentang hal buruk yang ia lihat sepanjang harinya. Di sini Alice mengajak Tammy datang ke rumahnya untuk memeriksa kondisi dari Luke itu sendiri, apakah terlihat tanda-tanda yang sama seperti dialami oleh Rahel. Tampaknya bakteri SCOBY yang ada pada kombucha telah bermutasi di dalam tubuh Luke. Okay. Lalu Tammy mencoba memberikannya racikan bawang putih untuk menetralisir rasa sakit di perutnya, namun lagi-lagi Luke kembali merasa ingin mual, dan dari mulutnya muncul sesosok binatang kecil yang membuat Luke pun semakin merasa kesakitan. What did she say? Dari yang Alice teliti di perusahaan Symbio, mereka memiliki bakteri SCOBY khusus yang menjadi resep rahasia pembuatan kombucha, sehingga mungkin dengan membunuh inangnya, bisa langsung menghancurkan bakteri itu yang tumbuh di dalam perut Luke. Di sisi lain, Cassie mencoba menghubungi Luke, namun tampaknya Luke telah mematikan ponselnya, sehingga Cassie pun berencana akan datang menghampiri ke rumahnya. Untuk saat ini mereka harus mengikat kedua tangan Luke, agar efek mutasinya itu tak makin memperburuknya, dan Alice dan Tammy berencana akan menyusup masuk ke Symbio, diam-diam untuk membasmi bakteri tersebut. Period. Sementara Cassie sendiri telah tiba di apartemen Luke, namun ia tak menemukannya di sana, hingga dirinya pun menemukan foto Luke dan Alice, dan mengira pasti Luke berada di rumahnya. Singkat cerita, Alice dan Tammy kembali berkumpul, dengan Alice yang membawa beberapa cairan kimia pembasmi bakteri, dan Tammy yang membawa sekoper bawang putih, yang dirinya yakin, jika bawang ini sangat ampuh untuk membasmi bakteri di sana. Let me try my... Kebetulan saat ini perusahaannya sedang libur, sehingga kondisi di sana sedang sepi, tetapi di sana hanya terdapat Andy yang masih asyik bekerja, tanpa menyadari keberadaan mereka berdua. Mereka pun berhasil menemukan bakteri SCOBY, yang menjadi resep rahasia kombucha, sekaligus penyebab masalah ini terjadi. Kemudian Alice pun mulai menuangkan cairan kimianya tersebut, yang seketika itu sedikit bereaksi pada Andy itu sendiri. What are you doing? Aksinya itu pun akhirnya diketahui oleh Andy dan penjaga di sana, dan Tammy menyuruh Alice untuk kabur lebih dulu, sementara dirinya akan berkorban menahan mereka. Meskipun dirinya harus matoy, setidaknya ia berhasil membunuh bakteri inangnya. Namun sayangnya, Andy mengatakan jika bakteri itu bukanlah inang sebenarnya. Dan akhirnya Tammy harus matoy, sementara Alice sendiri mencoba terus berlari menghindari kejaran mereka. Alice yang terus berlari tak sengaja memasuki ruangan Cassie, dan seketika itulah, dirinya menemukan sesosok bakteri SCOBY yang asli, yang selama ini berada di balik lukisan tersebut. I see you met mother. Scene pun beralih pada Cassie, yang tampaknya dirinya berhasil menemukan rumah Alice, dan tepat melihat Luke yang sedang berbaring di ranjangnya. Di sini Luke mengatakan jika dirinya telah mengundurkan diri pada pekerjaannya, namun Cassie menolaknya, karena kini Luke telah menjadi bagian dari hidupnya. Luke pun meminta penjelasan tentang alasan Cassie melakukan ini padanya. Cassie pun akhirnya menjelaskan tujuannya, jika dirinya ingin menciptakan sesosok Luke yang baru, melalui bayi yang dirinya lahirkan, yang nantinya bayi itu akan menjadi tumbuh besar seperti Luke, dan tunduk dengan semua perintahnya. Jadi karyawan yang Luke lihat itu sebenarnya adalah anak-anaknya, termasuk juga dengan Andy, sementara sesosok mereka yang asli sebenarnya telah tiada. Langsung saja, Cassie memberikan sentuhan terakhirnya, dengan memberikan kombucha asli dari bakteri yang ada di balik lukisan tadi, yang telah berada di dalam tubuhnya, dan muncul melalui gunung kenikmatannya.
Kini Kesley menyuruhnya untuk meminumnya, jika Luke tak ingin timbul penyesalan pada dirinya, dan berjanji dirinya akan memberikan kehidupan dengan kenikmatan. Kembali pada Alice, yang saat ini dirinya sehabis pingsan, setelah mereka berhasil melumpuhkannya, dan melihat penjaga tersebut akan membuang jasad Tammy. Tak lama Kesley dan Luke yang telah sehat pun datang kemari, lalu Andy pun menyambut kedatangannya sebagai anggota resmi dari Symbio. Disinilah Kesley akan melakukan promosi jabatannya pada Luke, dengan mempertemukan inang bakteri Scooby sebenarnya yang benar-benar sangat besar, yang bagi Kesley itulah ibu mereka sebenarnya. Andy juga tak lupa mengajak Alice untuk menyaksikan momen ini yang benar-benar sakral. Lalu monster itu pun mulai mengeluarkan sosok bayi dari Luke itu sendiri, yang sebenarnya telah dilahirkan oleh Kesley, yang tampaknya telah tumbuh dewasa seperti Luke. Karena tampaknya Luke yang asli pikirannya telah dicuci oleh kombucha tadi, maka disinilah ritualnya pun dimulai, dengan menukarkan Luke yang asli pada Luke yang baru pada monster tersebut, sebagai bentuk rasa terima kasihnya, yang telah melahirkan sesosok makhluk yang suci dari dosa-dosa, dan bisa memberikan kepatuhan pada semua perintah dari Kesley itu sendiri. No, please! Jadi intinya, Kesley ingin menciptakan duplikat manusia yang patuh dengan dirinya, dengan menyuruh korbannya meminum teh kombucha dari bahan bakteri Scooby, yang nantinya efek di tubuhnya akan tersalurkan pada monster itu, yang menjadi inang bagi tubuh duplikat korbannya, sehingga Kesley bisa memperkerjakan semua karyawan duplikatnya di perusahaan ini secara abadi dan tanpa bayaran. Saat ini monster bakteri itu akan segera melahap Luke asli secara perlahan-lahan, dan di sini Alice dengan penuh kasih sayang, mencoba menyanyikan lagu yang sering Luke nyanyikan bersamanya, dengan harapan Luke bisa mengingat tentang kenangan tersebut. They march you to the table. No pork in the midnights. Dan seketika itulah, akhirnya Luke pun mulai tersadarkan, dan Alice berusaha untuk menarik Luke keluar dari pelukan monster itu. Kesley sendiri masih disibukkan dengan mengajarkan adaptasi pada Luke duplikat, yang masih kaku dalam menggerakkan tubuhnya. Kelsey yang melihat mereka berdua telah menghilang, membuat dirinya pun mulai murka, dan menyuruh Luke duplikat untuk memburu mereka. Namun keberadaan mereka ketahuan dengannya, sehingga Luke pun menyuruh Alice lari terlebih dulu, sembari dirinya akan mencoba melawan kembarannya itu. Namun lagi-lagi Andy kembali muncul mencegatnya, dan Alice pun mengambil setangkai bawang putih yang dibawa oleh Tammy, dan langsung memukulkannya pada wajah Andy. Seketika itu, wajah Andy pun mulai melepuh, yang memang bawang putih menjadi salah satu kelemahan dari makhluk yang berasal dari bakteri Scooby. You're right, Sammy. Namun duplikat Luke yang menemukan Alice pun langsung mencekiknya, dan Luke asli yang melihatnya pun langsung menantang kembarannya, sebagai pembuktian siapa yang paling terkuat. Sementara Alice sendiri kembali ke ruangan bakteri raksasanya dan Kesley, untuk melakukan perlawanan padanya. Setelah Kesley berhasil ditumbangkan, ia pun langsung menaburkan semua bawang putih ke kolam monster tersebut, yang seketika itu membuat monster itu pun kesakitan, yang efeknya itu juga menjalar pada Luke duplikat, dan akhirnya membuat dia pun juga ikut tumbang. Di akhir film, seorang direktur tertinggi perusahaan Symbio, mencoba menawarkan mereka berdua untuk pekerjaan di suatu tempat dengan gaji sebesar $100.000, atas keberhasilannya mengungkapkan kebusukan dari Kesley. Namun mereka berdua tentu menolaknya, karena mereka tak ingin terlibat dengan pekerjaan yang berhubungan dengan ini lagi seterusnya. Namun diam-diam, ternyata direktur ini masih memiliki ikatan kerjasama dengan Kesley,
sehingga dirinya pun berencana akan membangun ulang perusahaan ini dari awal, hingga mulai menjual kombucha secara bebas pada umum, sebagai tempat dimulainya pembentukan bibit yang baru. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Kombucha. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.